Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Sudah lama nih kita tidak berjumpa. Akhirnya kita berjumpa lagi di podcast Kecak Keseruan Cerita Pajak dari channel YouTube Kanwil DJP Bali bersama saya Windy. Nah, untuk mengobati kangen teman-teman semua tentang keseruan kita berbicara tentang pajak pada episode kali ini, kita kedatangan tamu istimewa karena beliau ini akan memberikan hadiah untuk Semeton Pajak. Nah, apa sih hadiahnya? Sebelumnya kita sapa dulu ya tamu kita. Halo. Hai, Semeton Pajak. Jadi senang saya berada di sini di tadi namanya apa? Podcast Kecak ya. Oke, keseruan cerita pajak. Oke, saya mau menyapa dulu ya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya adalah Aditya Galang Eka Pribadi, bisa dipanggil Adit. Saya adalah salah satu penyuluh di kantor pelayan pajak Pratama Denpasar Timur. Oke, mantap. Langsung Mas, apa hadiahnya nih Mas Adit? Wah, ini langsung ditodong kayak gini tanpa basa-basi. Iya kan, namanya juga mau dapat hadiah, kita pasti excited nih mau menerima hadiah itu. Oke deh, jadi hadiahnya adalah saya nanti akan cerita tentang peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 03 tahun 2022. Atau nanti lebih gampang disingkat dengan Per 03 2022 yang mengatur tentang faktur pajak. Nah, aturan ini sebenarnya sudah berlaku sejak 1 April 2022. Wah, berarti kita telat nih mau bahas Per ini. Nah, tapi kan bisa dibilang better late than never kan. Nah, di awal tahun pajak itu wajib pajak sedang fokus dengan pelaporan pajak atau SP tahunannya masing-masing. Terus kemudian di bulan Mei seluruh jajaran Kanwil DJP Bali termasuk juga KPP juga fokus menyelenggarakan roadshow program pengungkapan sukarela. Jadi ya baru sekarang kita bisa unboxing. Oke, I see. Daripada ilmunya belum terserap sempurna ya gitu ya Mas Adit ya. Oke deh, kalau gitu boleh dijelaskan lebih lanjut lagi terkait yang Per 03 itu bagaimana Mas Adit? Oke, jadi Per 03 itu intinya adalah mengatur tentang upaya penyederhanaan ketentuan teknis tentang faktur pajak yang sebelumnya itu diatur di 4 aturan berbeda. Nah, ditambah lagi 4 aturannya itu tidak relevan atau tidak dapat mengakomodir perkembangan zaman pada saat ini. Oke, emang sebelumnya itu kondisinya seperti apa? Oke, di peraturan-peraturan sebelumnya itu masih mengatur hal-hal yang bersifat manual dan juga belum terotomasi sehingga tidak relevan lagi dengan kondisi existing dan perkembangan era digital. Nah, saat ini yang serba digital, terus cepat, terus kemudian semuanya terkomputerisasi, agak susah membayangkan kalau contoh seandainya Mbak Windy itu online shopping, kemudian menerima faktur pajak yang berupa kertas yang masih diatur di ketentuan yang lama. Oh iya benar juga ya Mas. Soalnya selama ini kita kalau dapat paket itu kan nggak pernah dapat faktur pajak, cuman dapat nota aja atau bahkan mungkin invoice-nya tuh dikirim by email, betul ya? Baik, kalau gitu langsung mungkin kita bahas dulu untuk perubahan yang diatur di Per 03 ini apa aja Mas Adit? Oke, di Per 03 ini ada 12 pokok perubahan ya, tapi nanti kita akan cerita beberapa saja. Intinya yang berpengaruh besar kepada sebagian besar wajib pajak di Indonesia. Untuk Semeton Pajak, nanti kalau seandainya ingin membaca lebih lengkap bisa di Per 03. Oke, baik. Mungkin untuk teman-teman Semeton Pajak bisa menulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan bantu jawab oleh tamu kita pada episode kali ini. Namun sebelumnya mungkin kita bahas dulu untuk perubahan pertama kali Mas Adit ya. Oke. Boleh, silahkan. Baik. Perubahan pertama itu ada terkait penyantuman NPWP, NIK, ataupun juga nomor paspor di e-faktur yang diterima oleh pembeli wajib pajak orang pribadi. Nah, selain itu juga alamat yang pembeli BKP atau penerima JKP itu harus valid dan jelas. Apakah masih sama dengan keadaan sebenarnya atau masih dengan KTP atau sudah mengalami perubahan? Oh gitu.
Lalu bagaimana kalau saat pembelian secara eceran gitu Mas Adit? Misalnya nih, saya beli di supermarket. Saya kalau beli di supermarket tuh nggak pernah ditanyain NPWP-nya berapa atau nomor NIK-nya berapa, itu nggak pernah. Oke, nah kalau seandainya Mbak Windy itu belanja di supermarket atau minimarket, pihak penjual itu tidak menerbitkan e-faktur, tetapi dokumen tertentu yang dipersamakan dengan e-faktur. Nah, nanti dari pihak penjual itu akan menerbitkan semacam nota kertas kecil atau nota digital. Intinya dari pihak penjual adalah berjual secara eceran. Gitu. Nanti nota kertas kecil itu ataupun nota digital bisa disamakan dengan faktur pajak. Oh iya juga. Lagian kalau kita ditanya NPWP-nya berapa, NIK-nya berapa, itu lebih ini ya, memperlama dan juga tidak efisien ya. Benar sekali. Jadi kata-kata efisiensi itu merupakan salah satu asas dalam penyusunan undang-undang HPP atau harmonisasi peraturan perpajakan beserta dengan turunannya. Jadi pemerintah berharap agar itu semua tidak kontraproduktif dengan perekonomian masyarakat yang sedang berjalan dan sekarang juga masih berusaha bangkit dari kemarin pasca pandemi. Setuju banget Mas Hadi, soalnya ini sesuai dengan moto G20 ya, yaitu recover together, recover stronger, betul ya. Tapi untuk pedagang eceran ini sendiri diatur berdasarkan apa Mas Adit? Kalau dulu kan diatur berdasarkan jenis usahanya ya. Oke, nah itu termasuk yang diatur dalam Perpres 03 2022 ini ya, bahwa kriteria pedagang eceran tidak lagi mengacu pada KRU atau jenis usahanya, melainkan dengan kondisi sebenarnya seperti apa. Apakah mereka merupakan berdagang secara eceran ke konsumen akhir atau bukan. Nah itu terlepas dari KRU atau jenis usahanya. Oke, berarti sesuai dengan perkembangan zaman ya, karena zaman sekarang kan usaha-usaha sudah banyak yang berkembang. Awalnya usaha apa, semakin kesini tuh semakin banyak bidang usahanya, termasuk juga untuk penjualan eceran, seperti itu ya? Benar, tepat sekali. Nah, kita kembali ke topik yang awal ya. Nah, perubahan selanjutnya adalah penambahan kode transaksi 05 di dalam e-faktur. Nah, kode transaksi 05 ini untuk penyerahan yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu. Nah, kode transaksi ini 05 ini BTW baru muncul itu sebelumnya tuh tidak pernah muncul. Di Perpres 03 ini dia baru debut. Gitu. Mungkin ini dia nunggu muncul di podcast Keca kali ya, makanya dia baru debut itu kali ya. Mungkin kali ya. Oke, BTW untuk kode 05 ini digunakan untuk transaksi apa? Oke, kode transaksi 05 ini digunakan untuk transaksi yang PPN-nya menggunakan besaran tertentu. Contoh transaksinya adalah jasa pengiriman paket pos. Nah, transaksi itu dikenai PPN tarifnya 1,1%. Kemudian atas transaksi itu diterbitkan faktur dengan kode transaksi 05. Nah, kalau itu semua diatur di sebenarnya PMK 7 tahun 2022. Apa mau jelasin sekarang? Tunggu, disimpan dulu Mas. Nanti biar disimpan untuk podcast kita selanjutnya kali Mas ya. Wah, ini padahal saya udah mau semangat nih untuk menjelaskannya. Oke, kembali ke topik lagi. Perubahan yang selanjutnya adalah menyangkut banyaknya sengketa terkait pajak masukan. Nah, sehingga dalam Perpres 03 ini memberikan solusi bagi PKP pembeli dapat mengkreditkan pajak masukan dari pihak penjual yang tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Perpres 24 tahun 2012 karena kesalahan PKP penjual yang merupakan di luar kuasa PKP pembeli. Kalau lengkap sendiri itu maksudnya gimana Mas Adit? Oke, kita berikan contoh kasus saja ya. Misalkan Anda namanya PTA. PTA itu merupakan toko bahan bangunan. Nah, toko bahan bangunan ini biasanya kan beli supply kan ya, berupa semen. Contohlah beli semen ke PTB yang merupakan distributor. Di awal transaksi, PTA itu sudah memberikan kelengkapan seperti identitas, contoh nama, NPWP, dan alamat secara lengkap. Nah, pas barang itu dikirim, faktur pajak dikirim, alamat yang tertera di faktur pajak tidak lengkap atau tidak tepat sesuai yang telah diberikan PTA. Nah, di kondisi semacam itu dapat
kreditkan pajak masukan yang merupakan kesalahan karena itu kan di luar kuasa ya, di luar kuasa PTA sebagai PKP pembeli. Oke, jadi mungkin ini bisa jadi lebih adil untuk PTA karena kan PTA sudah membayarkan PPN sebagai konsumen terakhir. Jadi atas faktur pajak tersebut dapat dikreditkan oleh PTA, seperti itu ya? Benar. Jadi kesalahan satu pihak itu jangan sampai merugikan pihak yang lainnya. Di Per 03 ini memberikan aspek keadilan dan kepastian hukum bagi PKP pembeli. Wah, cocok nih mungkin dari awal kita sebut ini sebagai hadiah karena muatannya sangat bagus dan juga mendukung keadilan bagi masyarakat. Wah, bisa aja nih. Bisa dibilang hadiah kayak gitu ya. Nah, perubahan berikutnya Mbak Mindy ya. Perubahan berikutnya adalah terkait kepastian hukum, yakni e-faktur wajib diunggah atau diupload itu oleh pembuat faktur pajak maksimal tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal e-faktur dibuat. Jadi diberikan waktu 15 hari untuk upload e-faktur. Harusnya ini cukup ya waktunya untuk PKP penjual menerbitkan faktur ya? Iya, seharusnya. Seharusnya kan seperti itu. Nah, tetapi di ketentuan sebelumnya tidak dibatasi. Jadi tidak ada kepastian hukum. Di Per 03 ini diberikan kepastian hukum. Dari pihak penerbit faktur pajak maksimal diberikan adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, kalau misalnya contoh dia itu uploadnya tidak ada kepastian hukum, mau kapan saja diupload. Itu yang dirugikan adalah pihak PKP pembelinya. Jadi PKP pembeli tidak dapat mengkreditkan pajak masukan selama faktur pajak itu belum diupload oleh PKP penjual. Gitu. Bagaimana? Ini contoh Mas ya. Misalnya nih PKP menerbitkan faktur tanggal 20 Juni tahun 2022. Tapi baru upload e-faktur itu tanggal 26 Juli 2022. Itu bagaimana Mas? Oke, kalau semacam seperti itu, untuk case seperti itu ya, nanti dari pihak DJP tidak bisa memberikan persetujuan. Tidak memberikan persetujuan atau nanti di aplikasi e-fakturnya akan ada status reject. Gitu. Nah, status reject itu atau faktur pajak yang tidak ada persetujuan tidak dapat dianggap atau bukan merupakan faktur pajak. Terus apa yang harus dilakukan oleh penjual apabila dia mendapatkan status reject atau ditolak oleh DJP? Baik, kalau semacam itu berarti mau nggak mau dari pihak penerbit harus menerbitkan kembali faktur pajak. Contohlah tadi kan di reject itu tanggal 26 Juli 2022. Nah, di hari itu juga dia membuat lagi faktur pajak. Nah, jangan sampai sudah buat telat lagi uploadnya. Contohlah dia upload juga di hari yang sama. Nah, karena faktur yang seharusnya di Juni 2022 diterbitkan 26 Juli 2022 itu namanya adalah terlambat statusnya penerbitan faktur pajaknya. Untuk kondisi ini kan dia berarti telat bikin atau telat membuat faktur pajak. Apakah ada sanksinya? Benar. Ini kan pajak kan ada ketentuan hukumnya ya, ada peraturannya. Jadi demi tertib administrasi atas terlambat faktur atau terlambat penerbitan faktur itu akan dikenai sanksi administrasi sesuai pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Sanksinya adalah 1% dari dasar pengenaan pajak sesuai yang tercantum di e-faktur yang terlambat itu. Jadi untuk PKP penjual jangan sampai terlewat untuk menerbitkan faktur maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Dan mungkin untuk semetoan pajak, apabila kalian menonton ini, mungkin kalian adalah admin perusahaan di bagian perpajakan atau mungkin keluarga kalian ada yang PKP, yuk kita ingatkan sama-sama, jangan sampai atas kelalaian kecil ini dapat merugikan kalian, misalnya dengan administrasi harus membayar administrasi perpajakan, di mana kan 1% dari DPP itu besar ya teman-teman. Baik, informasi kali ini kita cukupi ya untuk semetoan pajak dan juga Mas Adit. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman bisa main di akun medsos Kanwil DJP Bali atau juga bisa ke KPP Pratama Denpasar Timur. Iya, benar. Semetoan pajak yang ingin menambah ilmu pengetahuan di bidang perpajakan bisa langsung ke akun media sosial kantor pajak Denpasar Timur. Bisa melalui contoh Instagram
Untuk alamatnya adalah @pajakdentim. Nanti silahkan follow atau DM. Kalau ada kesulitan di bidang perpajakan atau ingin tahu tentang perpajakan, kami akan dengan senang hati membantu. Langsung promo ya Mas Anjut ya, luar biasa. Oke, harus dong. Ini kan mumpung. Kalau seandainya sudah diundang di sini, bisa aja ditonton oleh banyak orang kan di akun channel kami di TV Bali. Bisa saja nanti trending, kemudian bisa ditonton oleh jutaan viewers. Ya, amin. Semoga juga semakin banyak viewers kita dan juga semakin banyak semeton pajak yang paham mengenai perpajakan. Demikian untuk podcast Kecak cerita pajak pada episode kali ini. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan terkait Per 03 atau juga ada masukan terkait podcast kita agar bisa lebih baik lagi, bisa tulis di kolom komentar, kita tunggu. Dan mungkin sekian, saya Windy dan juga saya Adit. Mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Kecak, keseruan cerita pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.